Sobi, selamat datang kembali di live bersama Telkom Cirebon dengan saya Diandra atau mungkin teman-teman bisa panggil saya Didi. Nah, hari ini saya nggak sendirian di live kali ini karena di samping saya sudah ada Kepala Dinas dari Lingkungan Hidup Kota Cirebon. Boleh Pak, silahkan memperkenalkan diri dan disapa teman-teman di rumah. Baik, terima kasih Mbak Didi. Saya Ujianto selaku PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Selamat sore semuanya. Oke, sob. Jadi karena di samping sudah ada Bapak Ujianto, artinya kita akan membahas tentang lingkungan hidup, betul ya Pak ya? Iya, benar. Lingkungan hidup. Oke, baik Bapak. Sebelum lanjut lebih dalam nih Pak, menurut Bapak makna dari lingkungan hidup sendiri itu apa sih Pak? Oh gitu, ya. Makasih Mbak Didi. Iya. Ini diawali pertanyaannya dalam banget nih Pak. Ya, makna. Mungkin sebelum saya menjelaskan makna tentang Hari Lingkungan Hidup, ada baiknya saya bicara historicalnya dulu. Bahwa Hari Lingkungan Hidup itu diperingati setiap tanggal 5 Juni. Betul. Itu berangkat dari penetapan Majelis Umum PBB saat konferensi Stockholm di Swedia tahun 72. Nah, itu berangkat dari keprihatinan para aktivis lingkungan hidup saat itu melihat mungkin semakin maraknya industrial pada saat itu yang sedikit banyak berdampak kepada lingkungan hidup. Dan Hari Lingkungan Hidup sedunia pertama kali dilaksanakan tahun 1974 dengan tema waktu itu Only One Earth, hanya satu bumi. Dan alhamdulillah tema tersebut itu masih relevan saat ini, sehingga saat ini juga di tahun 2022 ini tema kita masih sama, Only One Earth. Dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya dengan tema yaitu satu bumi untuk masa depan. Nah, kemudian maknanya apa nih kan gitu? Iya, karena hanya satu bumi, ya, hanya satu nih Mbak Didi. Makanya ketika hanya satu nih, kita harus benar-benar menjaga, kita harus memelihara, melindungi, kemudian melestarikan bumi kita ini. Nah, diharapkan melalui momentum Hari Lingkungan Hidup sedunia ini, ayo kita tumbuh kembangkan kesadaran kita untuk selalu tadi melindungi bumi kita, melindungi lingkungan kita. Karena bumi cuma satu ya Pak ya? Ya, karena bumi hanya satu. Oke, jadi tadi itu Hari Lingkungan Hidup dimulai dari tahun 72, betul. Ya. Lalu dicanangkannya 72, yang dirayakan atau diperingati pertama tahun 74. Oke, Ya. baik. Dengan tema yang masih sama dan masih relevan sampai saat Saat ini ini, ya Pak ya. ya. Oke, baik. Selanjutnya teman-teman, karena nih Pak, seiring berjalannya waktu kan pasti sudah banyak yang terjadi ya Pak ya di bumi ini, betul ya Pak ya. Lalu Pak, pasti banyak ya Pak ya isu-isu yang terjadi, betul ya Pak. Tapi karena banyak sekali isunya, kalau di Kota Cirebon sendiri kira-kira apa saja sih Pak? Oh gitu ya, isu tentang lingkungan hidup di Kota Cirebon ya saat ini ya ini juga masih mungkin hampir sama isu yang berkembang di sebagian kota besar di Indonesia ini. Yang pertama terkait dengan pengelolaan sampah. Ya, berbicara pengelolaan sampah ini isunya ya tentunya kita masih melihat atau kita kesadaran atau disiplin masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah ini perlu kita tingkatkan karena kita masih melihat ya tadi adanya tumpukan-tumpukan sampah liar ya di sekitar kita masih melihat adanya timbulan-timbulan sampah di bantaran sungai, di badan sungai. Nah, itu tentunya menjadi isu. Kemudian terkait dengan pengelolaan sampah ini juga terkait tadi kesadaran juga belum optimalnya infrastruktur terkait persampahan ini. Kita
sampah itu masih kumpul, angkut, buang gitu ya. Nah, di sini tentu infrastrukturnya perlu kita optimalkan lagi, apakah itu terkait dengan tempat penampungan sementaranya TPS, kemudian juga pengangkutannya, armadanya atau sarananya, sampai dengan tempat pemrosesan akhir yang saat ini kondisinya belum optimal, ya itu yang menjadi isu. Kemudian selain persampahan, isu yang sekarang yang juga kita menjadi topik juga yang sangat strategis juga untuk kita bicarakan terkait menurunnya kualitas lingkungan hidup, yaitu terkait dengan kualitas air, ya, kualitas udara kita, ya, polusi di sini, kemudian limbah domestik dan lain sebagainya, itu juga menjadi isu dan PR kita bersama untuk menyelesaikan masalah itu. Kemudian juga isu yang lain terkait dengan ruang terbuka hijau, ya kita masih minim, artinya kita belum optimal untuk menyediakan ruang terbuka hijau karena amanat undang-undang itu sekitar 30% dari luasan wilayah itu merupakan ruang terbuka hijau. Saat ini Kota Cirebon hanya memiliki 9%, ya tentu masih terus kita upayakan bagaimana kita bisa mencapai target 30% sebagai bagian kita untuk mewujudkan lingkungan hidup yang sehat. Kemudian isu yang lain yaitu masih belum optimalnya penegakan hukum, ya, terkait dengan adanya pengaduan terkait dengan pencemaran lingkungan. Kemudian juga hal lain yang menjadi isu, ya tadi intinya kesadaran kita terhadap bagaimana kita ini harus lebih kita tingkatkan. Mungkin itu Mbak Didi. Jadi berarti isu-isu yang tersebut adalah tadi ada dari sampah ya Pak ya, ada dari air dan juga dari udara. Iya, ya, kualitas lingkungan yang menurun. Ya. Oke, baik Bapak. Nah, tadi sudah disebutkan di awal kalau misalnya tanggal 5 Juni kemarin adalah Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Betul ya Pak ya. Lalu Pak, kalau dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri, apakah ada untuk merayakannya itu Pak, kegiatan untuk merayakan Hari Lingkungan Hidup Sedunia gitu? Oh iya, tentunya Dinas Lingkungan Hidup ini tadi berangkat dari bagaimana kita menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat ini, ya kita ambil momen penting ini melakukan peringatan lingkungan hidup sedunia ini dengan kegiatan-kegiatan yang kita bersama-sama dengan masyarakat, yaitu salah satunya yang pertama kita awali tanggal 3 Juni, ya hari Jumat itu kita goes peduli bersama dengan komunitas sepeda. Waktu itu kita berbagi ke masyarakat arah TPA di Kopi Luhur, kita berbagi dengan saudara-saudara kita yang beraktivitas di sana. Kemudian hari yang sama juga kita melakukan ya aksi positif, yaitu bersama-sama dengan stakeholder terkait melakukan kerja bakti di kawasan Stadion Bima, termasuk di dalamnya juga kita mengecat trotoar jalan. Kemudian selanjutnya kita ada kegiatan penanaman mangrove. Ini juga kita bekerja sama dengan pelaku usaha, dengan para penggiat lingkungan hidup. Kita menanam, ini baru open seremoninya waktu itu di Kasunean, ya. Rencananya sampai dengan 1 bulan ke depan insya Allah kita akan menanam 10.000 mangrove. Ya, mudah-mudahan ini berjalan dengan baik. Kemudian kegiatan yang lain, kita ada kegiatan eco campaign, ya. Eco campaign itu kita ya tadi mengkampanyekan bagaimana kita memiliki pola atau habit atau perilaku ramah lingkungan, ya, kepada masyarakat. Itu seru banget Mbak Didi. Gimana kita seolah-olah kayak orang demo gitu di traffic light, kita pakai banner-banner di perempatan itu, ketika lampu merah ini kita coba edukasi masyarakat dengan kalimat-kalimat pendek yang isinya adalah ajakan-ajakan bagaimana kita melakukan
perilaku yang ramah lingkungan. Itu juga sebagai salah satu upaya kita untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ya selalu berperilaku ramah lingkungan. Kemudian ada lagi, ini kita kegiatannya kita jadwalkan ini terus gitu ya sampai dengan nanti tanggal 28 itu puncaknya. Menjelang di 28 saat ini kita sedang melakukan ini supaya sekali lagi juga untuk mengedukasi adik-adik kita, anak SD dan SMP ini kita lakukan lomba video TikTok. Wah, yang bertemakan tadi lingkungan hidup. Ini dalam taraf pendaftaran dan penjurian. Insya Allah nanti pengumuman pemenangnya akan kita satukan pada acara puncaknya tanggal 28 Juni di SMP 9, SMP Negeri 9 Kota Cirebon di Kebun Pelong. Mungkin itu bagian dari rangkaian. Ada juga sedekah sampah. Wah, ya kita lakukan sedekah sampah nih. Nah, ini sekalian juga kita sosialisasikan ke masyarakat. Kita bersedekah itu tidak hanya dengan uang. Ternyata sampah yang kita anggap sudah tidak bermanfaat ini juga bisa menjadikan kita bersedekah. Ya, jadi kita pilah sampah di rumah ini antara organik dan anorganik. Ya, yang anorganik ini masih mempunyai nilai ekonomi. Ini kita kumpulkan, kemudian kita klasifikasikanlah, kita kelompokkan, kita pilah-pilah. Ini kita sampaikan ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon. Ini kita lakukan dan ini rutin tiap tahun kita lakukan dan kita terus mengajak ke semua lapisan masyarakat untuk melakukan, kita bisa bersedekah dengan sampah. Oke, baik. Berarti itu tadi rangkaian kegiatannya kira-kira dilakukan selama 26 hari ya Pak ya? Iya, selama 1 bulan ini ya kita. Iya, tapi tadi seru banget Pak, ada goes, ada nanam mangrove ya Pak ya? Iya, kerja bakti. Iya, kerja bakti, ngecat trotoar, saya belum pernah tuh Pak. Nah, kapan-kapan nanti ikut. Boleh Pak. Oke Pak, tadi rangkaian kegiatannya seru banget dan itu tujuannya untuk meningkatkan kesadaran ya Pak ya. Oke, selanjutnya Pak, tapi balik lagi Pak, kalau misalnya melihat keadaan sekarang kan kita masih belum optimal ya Pak ya, dan teman-teman juga mungkin ada banyak dari kita yang masih kurang sadar dan kurang rasa pedulinya. Jadi mungkin selain yang tadi, apakah menurut Bapak bagaimana lagi sih Pak caranya dari diri kita sendiri untuk meningkatkan rasa kesadaran dan rasa kepedulian ya Pak, selain dari Dinas Lingkungan Hidup? Ya, baik. Dalam upaya kita menumbuh kembangkan kesadaran, kepedulian kita terhadap pelestarian perlindungan lingkungan hidup ini, Dinas Lingkungan Hidup ini punya beberapa program. Seperti? Ya, salah satunya itu yang namanya Gerakan Peduli Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah, ya GPB LHS. Ya, itu yang kita lakukan. Salah satu program antara lain yang kita lakukan yaitu kita ini gini, konsepnya adalah learning by doing. Ya, kita mengedukasi anak-anak kita, adik-adik kita di tingkat SD, SMP, bagaimana bagaimana kita memahami sampah itu, ya cara memperlakukan sampah, ya memilah kan gitu. Kemudian juga kita coba ajak mereka, artinya gini, tidak hanya pada tataran kognitif tapi juga pada tataran psikomotorik. Jadi tidak hanya paham tapi juga kita coba untuk bisa melakukannya. Makanya kita juga ada yang namanya pendidikan sampah di sini. Oh, bagaimana memilah sampah. Oh, 3R seperti apa? Reduce, reuse, recycle. Kemudian kita sama-sama membuat sumur resapan biopori. Wah, seru banget. Apa tuh Pak? Saya baru dengar tuh sumur itu tuh Pak. Jadi sumur resapan biopori itu
ya kita membuat semacam lubang di permukaan tanah sedalam mungkin setengah meter. Itu ketika ada genangan air supaya cepat meresap ke bawah. Itu juga salah satu upaya kita untuk konservasi air, sehingga air tanah kita ini cukup lah untuk itu. Ya, itu kita edukasi sambil kita belajar sambil kita melakukan, sehingga ini mudah diingat oleh murid-murid lah. Oke, baik Pak. Tadi sebelumnya Bapak menjelaskan kalau ada sedekah sampah nih Pak. Lalu Pak, kalau misalnya saya mau ikut sedekah sampah dong Pak, kira-kira sampah-sampah yang sudah saya pilih-pilih ini bisa dikirim kemana ya Pak? Atau bagaimana cara saya untuk melakukan sedekah sampah tersebut Pak? Oh gitu, baik. Kita dalam salah satu program kita pengelolaan sampah itu sebenarnya di setiap kewilayahan itu kita sudah membangun yang namanya bank sampah ya. Di beberapa RW, kemudian juga ada bank sampah induknya. Itu juga bisa menjadi akses masyarakat yang ingin bersedekah sampah. Jadi nggak usah jauh-jauh, dicari aja di lingkungan sekitar kita yang sudah memiliki bank sampah. Ya, kita bisa sampaikan melalui bank sampah, atau juga mungkin bisa melalui Dinas Lingkungan Hidup di Jalan Ampera. Kita juga menampung sedekat sampah yang tentu kita kelola juga untuk kita salurkan lah, sehingga ini menjadi sesuatu ketika niatnya sedekah ya mudah-mudahan menjadi ibadah buat kita ya. Oke, jadi untuk sobat-sobat di rumah, kalau misalnya mau sedekah sampah tadi bisa datengin bank sampah terdekat ya Pak ya, di RW atau mungkin bisa nitip langsung ke Dinas Lingkungan Hidup di Ampera. Di Jalan Ampera. Di Jalan Ampera ya Pak ya. Lalu Pak, ini kan kegiatannya masih sampai tanggal 28 ya Pak ya. Selain itu adakah kegiatan-kegiatan lain Pak untuk GPB LHS sendiri Pak? Itu kegiatannya apakah dilakukan sampai kapan, atau untuk programnya itu periodenya apakah ada periodenya gitu Pak? Berapa lama? Oh enggak, kalau gerakan peduli berbudaya lingkungan hidup di sekolah itu rutin kita lakukan setiap tahun ya. Rutin setiap tahun. Ya, di dalamnya itu ada program yang namanya Adiwiyata, Sekolah Adiwiyata. Jadi kita memfasilitasi sekolah-sekolah itu bisa ya ada namanya melakukan upaya-upaya supaya tadi ramah lingkungan, berperilaku ramah lingkungan tadi yang seperti saya sampaikan. Jadi tidak hanya karena ini memperingati Hari Lingkungan Hidup, tapi ini merupakan program yang rutin kita lakukan. Ya, salah satunya program Adiwiyata itu baik tingkat kota, nanti pemenangnya kita kirim ke tingkat provinsi sampai dengan tingkat nasional. Oh, berarti pemenangnya itu per sekolah seperti itu ya Pak? Ya, salah satu dari program GPB LHS itu adalah Adiwiyata tadi. Oke, berarti untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini seru banget ya kegiatan-kegiatan dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri. Lalu Pak, kalau misalnya untuk sehari-hari gitu, apakah misalnya di RW-RW sendiri ada sosialisasi gitu nggak sih Pak tentang gerakan ini gitu Pak untuk lingkungan hidup sendiri begitu Pak? Oh ada banyak program ya, karena tentunya bagaimana ya peduli dan berbudaya lingkungan itu tidak hanya pada tataran pendidikan tapi pada seluruh lapisan masyarakat. Dan kita tadi sudah ada banyak sekali program-program ya, salah satunya tadi yang saya sampaikan bagaimana kita bisa mengelola sampah. Idealnya sampah itu harus selesai pada sumbernya. Jadi katakan sampah di satu kewilayahan RW itu harusnya sudah selesai di situ. Ya, diolah mana yang organik, mana yang organik. Itu semua sumber daya. Sampah organik ini ya, bisa menjadi kompos, bisa jadi untuk ternak maggot, dan banyak lagi bisa kita olah untuk organik ini. Kalau organik ini nilai ekonominya juga tinggi ya, bisa didaur ulang, bisa dimanfaatkan untuk lain-lain ya. Itu terkait dengan tadi program-program dalam rangka lingkungan hidup. Jadi
kita melihat sampah ini sekarang sudah melihat ada pundi-pundi uangnya, makanya kita harus itu mengelola itu dengan di rumah tangga ini memilah dan memilih dan memilah. Kemudian program lain ada program kampung iklim. Iklim itu apa tuh Pak? Yaitu program yang kita lakukan dalam rangka juga itu tadi memotivasi, membentuk bagaimana kita ingin merubah iklim di wilayah yang luas itu kan kita mulai dari yang menjaga iklim kita ini dari yang kecil dulu. Jadi dari RW inilah kita lakukan bagaimana dia mengelola lingkungannya agar lingkungannya itu sehat. Ya, jadi tadi banyak hal yang bisa kita lakukan, menanam pohon, ya mengelola sampahnya sendiri dan lain sebagainya. Gitu. Oke, berarti yang sudah dilakukan itu sebenarnya upayanya banyak sekali ya, ya Pak. Ya. Hanya tinggal dari diri kita sendiri bagaimana kesadaran dan kepedulian kita akan pentingnya menjaga lingkungan hidup, betul ya Pak ya. Dan tapi, Pak, ini punten Mbak Didi, iya, yang Pak, juga perlu kami sampaikan di sini, kita sekarang ini merasakan bahwa suhu lingkungan kita, suhu bumi ini ternyata setiap tahun itu ada kenaikan, kan kita rasakan itu ya. Itu tentunya kita harus menjaga agar suhu bumi ini tidak meningkat. Ya, kalau data Litbang yang ada sekarang ini hampir rata-rata tiap 5 tahun ada kenaikan 1 sampai 1,5 derajat. Ya, bayangkan 1 sampai 1,5 derajat Celcius. Panas ya Pak ya. Nah, itu kan tambah panas. Betul. Makanya ada istilah pemanasan global. Tentunya ini yang harus kita kendalikan. Yang tadi bagaimana kita mengendalikan, melakukan adaptasi, melakukan mitigasi terhadap perubahan iklim ini. Ya, dengan cara tadi bagaimana kita tadi hanya satu untuk masa depan. Makanya harus kita jaga, harus kita lindungi, harus kita pelihara, harus kita lestarikan bumi ini. Kalau tidak itu kita lakukan tadi, ketika rusak lingkungan kita ini, suhu udara, lapisan ozon kita nih, ya kalau bisa kelihatan kasat mata itu sebenarnya bolong-bolong. Kalau bolong-bolong kan semakin sinar matahari ini bisa langsung masuk, itu yang namanya pemanasan global. Ketika panas, es di kutub itu mencair akhirnya permukaan air laut tinggi, makanya ada yang namanya rob, banjir rob dan lain sebagainya. Ada beberapa ekosistem juga atau makhluk baik itu flora itu juga dengan suhu tertentu dia akan mati, padahal itu bagian dari ekosistem. Nah, itulah yang harus kita jaga. Jadi itulah pentingnya kita, makanya kita selalu tadi mengajak seluruh masyarakat, ayo kita lindungi, kita kelola lingkungan hidup kita ini dengan baik. Baik. Berarti sekecil sampah saja itu penting sekali ya Pak, karena kalau dipikir-pikir satu sampah itu dia bisa menyumbat air, atau kalau ditumpuk bikin air menjadi pencemaran air, lalu misalnya membusuk baunya jadi pencemaran udara, begitu ya Pak ya. Apalagi kalau sampai ke sungai, akhirnya dia ke laut, ini akan merusak ekosistem laut juga. Itu yang harus kita cegah. Gitu. Apalagi sekarang masih banyak sekali yang memakai air dari sungai. Kalau air sungainya tercemar ya Pak ya, itu bahaya sekali untuk baik dari kita atau maupun makhluk lainnya. Gitu. Lagi seperti tumbuhan aja kayaknya kalau airnya kotor dia nggak mau tumbuh ya Pak ya. Iya, betul, tidak optimal tumbuhnya. Oke, baik Pak. Selanjutnya setelah mendengar penjelasan dari Pak Wijianto tadi, kita akan mempersilahkan Sobi untuk bertanya-tanya di kolom komentar. Habis ini kita baca-bacain komentar, mungkin karena pasti banyak sekali Pak teman-teman yang penasaran, Pak. Silakan, Mbak. Barangkali ada yang. Wah, ini udah banyak banget pertanyaan yang masuk loh Pak. Waduh, iya. Iya, betul. Ini ada dari,
pertanyaan pertama akan kita sebutkan ya Pak. Ya. Pertanyaan pertama dari Sagita Kusumarini. Ya. Penanaman ulang bunga-bunga di separator jalan digalakan lagi dong Pak. Oh sepertinya ini saran Pak dari Ibu Sagita. Boleh. Oke. Jadi katanya penanaman ulang bunga-bunga separator di jalanan digalakan lagi dong Pak. Biar kota Cirebon jadi cantik dan mengurangi polusi udara gitu. Iya, katanya. betul. Karena setiap kita menanam satu pohon itu niatkan kita bersedekah oksigen. Ya. Kita karena tumbuhan itu menghasilkan oksigen yang bermanfaat bagi kita. Jadi kita kalaupun nanam bunga dan lain sebagainya supaya ada juga nilai ibadahnya, kita niatkan kita akan sedekah oksigen. Jadi tadi sedekah itu banyak sekali Banyak ya Pak sekali, ya, tidak hanya harus uang gitu. Oke, terima kasih Ibu Sagita untuk sarannya. Lalu Pak, ini ada yang bertanya dari Zikri_SR, menurut Bapak bagaimana sekolah yang mendapatkan penghargaan sekolah terbersih atau terindah namun jarang diajarkan tentang kebersihan terhadap siswa-siswinya? Jadi mungkin kebersihannya hanya pada saat lomba saja begitu ya, mungkin maksudnya gimana nih Pak menurut Bapak? Ya sebenarnya ya tidak tepat ya, dalam artian bahwa kita salah satu program kita tadi bagaimana kita menumbuh kembangkan kepedulian dan berbudaya lingkungan hidup ya. Artinya salah satunya ya sampah bagaimana kita mengelola sampah. Bagaimana kita menciptakan kebersihan. Jadi ini kita harapannya ini ketika kita tadi belajar sambil berbuat ini akan membentuk karakter kita supaya kita itu mempunyai habit perilaku yang ramah lingkungan. Kita peduli akan kebersihan, kita bersihkan lingkungan kita, drainase, selokan dan lain sebagainya. Kemudian juga perilaku kita ini harus bertanggung jawab terhadap sampah yang kita timbulkan. Makanya kita seminim mungkin kita menghasilkan sampah. Contohnya ya kita kurangi penggunaan tas kresek ya. Kita selalu membawa ya, tas kain gitu ya. Kemudian kita punya namanya tempat minum. Betul. Ya sehingga kita tidak pakai aqua gelas, aqua botol, tapi kita ini itu karena itu kan menghasilkan sampah juga. Jadi perilaku kita untuk mengurangi kita ini menimbulkan sampah. Kemudian hal lain juga dari tadi Adiwiyata itu juga kita salah satu untuk hemat energi. Karena seperti apa tuh? Ya hemat energi ini bagaimana kita penggunaan listrik tidak boros, karena listrik itu kan asalnya dari namanya energi yang tidak terbarukan, jadi dari fosil. Jadi kalau itu terus kita eksplor itu kan juga akan merusak lingkungan. Makanya kita harus berhemat-hemat karena kita tahu asal listrik itu salah satunya juga aktivitas yang merusak lingkungan. Makanya kan sekarang digalakkan bagaimana listrik yang terbarukan. Kemudian kita harus hemat menggunakan air, karena air ini juga kan perlu kita jaga konservasinya. Seperti itulah. Ya mudah-mudahan ini tidak hanya untuk lomba, tapi ini membentuk karakter generasi muda kita, siswa-siswi di sekolah itu ramah lingkungan. Betul. Jadi diharapkan dengan misalnya dimenangkan itu kita semakin senang untuk berbuat baik seperti termotivasi, itu ya Pak ya. itu hanya sarana ya. Iya. Apalagi tadi untuk seperti memakai tas kain itu sekarang banyak sekali teman-teman barang-barang yang ramah lingkungan ya Pak ya. Apalagi sekarang sudah banyak dijual alat makan yang bisa dimakan, sedotan. Betul Pak. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Lanini Fabs, Pak, tantangan seperti apa yang dialami untuk meningkatkan kesadaran untuk menjaga lingkungan di Cirebon nih Pak? Ya inilah tantangannya ya tentunya tadi banyak sekali ya, tapi kita tentunya terus bersemangat karena kita ingin lingkungan kita lingkungan hidup yang sehat. Kita kan bisa merasakan ketika kita di sebuah lingkungan banyak tanamannya, kita tidak menjumpai sampah,
selokannya bagus, terawat, itu kan suatu hal yang tentu baik buat kesehatan kita jadi nyaman hidup di situ. Nah, tantangannya ini kita menumbuh kembangkan kesadaran ini. Ya, mudah-mudahan dengan program-program semacam ini, pemahaman masyarakat, kedisiplinan masyarakat dalam berperilaku ramah lingkungan ini semakin meningkat. Oke, tapi Pak, kalau dipikir-pikir sebenarnya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup ini menanamkan dari kita untuk kita juga ya Pak ya? Iya, betul. Ya. Betul, jadi apalagi kalau misalnya seperti tadi menanam tanaman atau menanam pohon itu kan supaya kalau jalan-jalan itu kan adem ya Pak, banyak pohon-pohon besar begitu ya Pak. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya tadi dari Lalini Fabs, dan juga terima kasih Bapak sudah menjawab. Tapi ternyata banyak teman-teman yang excited nih Pak untuk bertanya kepada Bapak. Jadi banyak sekali pertanyaan yang masuk nih Pak. Oke, ada dari Marfans, bagaimana tanggapan Bapak dan tindakan kita terhadap pergantian energi fosil beralih ke energi terbarukan? Ya tadi sudah saya singgung sedikit ya. Ya, ke depan tentunya kita harus secara bertahap harus beralih kepada penggunaan energi yang terbarukan. Sekarang kan sudah banyak nih sarana prasarana yang seperti itu, sepeda listrik ya, kemudian kendaraan, sampai sekarang di kota-kota besar bis itu sudah ada bis atau taksi yang pakai listrik. Itu kita support itu, sehingga itu tadi yang menggunakan fosil ini ya pada akhirnya tidak lagi digunakan. Itu kita harus beralih ke situ. Betul. Apalagi sekarang untuk penangkapan energi sudah banyak sekali caranya ya Pak ya. Oke, baik. Solar cell, betul, sebagai tenaga matahari, tenaga angin dan sebagainya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Pak dari Elisa 2713, apakah ada peran pemerintah dalam rangka mengawasi di level industri karena sumber sampah ada di level industri bukan hanya dari masyarakat gitu Pak katanya. Waduh, ini luar biasa pertanyaannya. Betul. Bagus banget nih. Karena teman-teman sepertinya penasaran, mereka juga ingin tahu gitu tidak Pak. Di tataran masyarakat tapi betul, dari industri. betul. Nah, tadi kan juga saya sudah sampaikan di awal-awal Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini kan berangkat dari keprihatinan itu. Makanya dalam regulasi kita ini juga sudah ada yang namanya setiap pelaku usaha itu tergantung kriterianya, ada namanya analisis dampak lingkungan, ada UKL-UPL, ada SPPL, itu semua sudah dikendalikan oleh kita. Tinggal kategorinya, ini harus seperti apa. Dia sebuah industri pasti menghasilkan dalam beraktivitasnya berdampak terhadap lingkungan. Tapi bagaimana kita melakukan upaya-upaya biar dampak itu kita minimalisir dan kita upayakan sampai seminim mungkin dengan tentunya teknologi, dengan pengolahan limbahnya, dengan dan sebagainya lah, yang banyak upaya-upaya yang kita lakukan. Jadi tadi kekhawatiran dari siapa yang bertanya tadi, tentunya regulasi kita atau kebijakan kita sudah menyiapkan itu semua, sehingga tadi pelaku-pelaku usaha itu tetap industrinya go green lah gitu. Oke, baik, berarti Mas mungkin kita bisa sedikit tenang karena Dinas Lingkungan Hidup sudah mengawasi ya Pak ya. Kemudian kita juga melakukan pengawasan, pemantauan ya setiap industri ya sesuai dengan kewenangan tentunya. Kita selalu pantau seperti apa limbahnya, seperti apa polisinya. Ini perlu juga kami sampaikan bahwa kita secara rutin Dinas Lingkungan Hidup ini mengukur ya baku mutu namanya, ya apakah udara kita ini masih sehat dan lain sebagainya, gimana sungai kita, itu kita selalu secara rutin kita pantau, kita awasi sehingga semua dalam ambang baku mutu yang telah ditetapkan.
Itu juga tugas dari lingkungan hidup. Ya. Oke, baik, terima kasih Bapak. Berarti insya Allah sudah terawasi ya Pak ya. Ya. Jadi hanya saja mungkin Tentu ada lebih optimal betul. apabila seluruh lapisan masyarakat juga ikut. Nah, Betul, karena kan jadi beda ya Pak ya, jumlahnya juga ya Pak ya, yang mengawasi dan yang diawasi, betul begitu ya sekali. Pak. Oke, baik, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Fadlil Furqon. Bagaimana sih Pak pengaruh perkembangan teknologi komunikasi terhadap lingkungan hidup? Wah Mas, pertanyaannya bagus banget ya. Boleh Pak? Ya, ya banyak sekali nilai positif dari perkembangan teknologi informasi. Ya, salah satunya dengan teknologi informasi kita mengurangi mobilitas kita kan. Ya, tadinya kita harus keluar untuk ada keperluan, tapi ketika sekarang ini teknologi informasi ini kita bisa tidak melakukan mobilisasi. Tidak pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Otomatis itu kan mengurangi, kalau kita pakai kendaraan tentu mengurangi polusi. Ya, itu salah satunya. Yang harusnya kita naik motor dan lain sebagainya, kita nggak perlu, cukup. Kemudian kita sekarang udah marketplace sudah banyak ya, itu juga mengurangi mobilitas kita. Kemudian ada salah satu yang positif juga, bagaimana pemanfaatan teknologi informasi ini sudah ada beberapa daerah yang menerapkan pemulung online. Wih, apa tuh Pak? Pemulung online ini jadi kita bisa download aplikasinya, ya. Kemudian ketika tadi kita punya material-material sampah anorganik ini, sebenarnya di situ sudah ada harganya. Kita tahu harga berapa, nanti tinggal mereka jemput. Dan kita akan dibayar juga pakai virtual account. Oh, berarti sekarang semakin mudah ya Pak Iya, ya? itu bagaimana kita beberapa daerah sudah mengembangkan itu. Bagaimana teknologi informasi ini juga bisa menunjang bagaimana kita mengelola lingkungan hidup ini. Luar biasa, luar biasa ya. Berarti membantu dan memudahkan kita. Ya. Berarti mungkin untuk teman-teman yang di daerahnya sudah ada pemulung online tersebut, ya, betul ya Pak ya? Iya, betul. Pemulung online tersebut tidak usah khawatir, mungkin kalian bisa menggunakan jasa pemulung online tadi. Terus kita juga akan diedukasi, diberi informasi nilainya berapa sih, kita tahu. Tinggal dengan gadget kita tahu, oh ketika kita punya sampah, mohon maaf, botol air mineral ya saya gitu ya, Pak, ya kita nggak nyebut merek, dengan cc sekian, oh itu nilainya sekian, kita tahu. Mungkin ada kardus nilainya sekian, jadi tidak harus kita ini dengan HP kita dengan online saja, tinggal di pick up nanti sama pemulung online-nya sama yang mengambilnya gitu ya Pak ya. Dan ada juga yang ya kita salut lah, mudah-mudahan ini juga ke depan bisa kita terapkan dalam rangka memudahkan aksesibilitas masyarakat untuk membuang sampah ini yang mempunyai nilai ekonomi. Itu ada drop box, ada kameranya. Kita katakan habis Mbak Didi mungkin habis minum apa, cupnya itu tinggal difotokan gini, jebret, sudah dimasukkan. Itu harga itu sudah masuk ke virtual account kita. Wah, itu sudah ada seperti Pak. itu. Ya. Wah, semoga semakin banyak ya Pak ya, nanti ada di titik-titik banyak, semakin banyak titiknya di Cirebon. Akhirnya ya, Pak. kita digiring untuk membuang sampah pada tempatnya dan itu mempunyai nilai ekonomi bagi kita. Oke, baik, terima kasih Pak. Lalu selanjutnya nih, seperti yang tadi saya katakan, sepertinya teman-teman sangat excited untuk bertanya kepada Bapak. Jadi semoga Bapak masih berkenan menjawab ya Pak ya. Insya Allah. Oke, dari sekarang pertanyaan selanjutnya dari Green Tambah lama Green. pertanyaannya tambah canggih-canggih nih. Betul Pak. Luar biasa. Nih Pak, ada dari Green_Green. Apakah sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang kurang perhatian terhadap lingkungan begitu Pak katanya? Ya, baik. Tentunya memang segala sesuatu itu kalau kita menyebutnya dengan 3E. Ada 3E itu segala sesuatu kita lakukan, setiap program itu ada di tataran edukasi. Tadi saya sampaikan di tataran edukasi. Kita sosialisasi, kita memberikan pemahaman-pemahaman. Kemudian ada yang namanya
engineering, kita siapkan sarana prasarananya. Dan yang terakhir ya tentunya ketika program itu kita pastikan bisa berjalan, kalau itu kita kawal dengan namanya enforcement. Apa tuh Pak? Enforcement itu penegakan hukum. Dan regulasi itu sudah ada di peraturan daerah kita. Peraturan daerah tentang persampahan itu sudah mengatur apa sanksi-sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran terkait dengan sampah tadi. Ya. Berarti, seperti itu. Jadi sudah ada regulasinya, tapi tentunya ini ada dalam arti teguran, ya, tahapannya ada sampai dengan sanksi pidana. Ya. wah berarti sebenarnya dengan diadakannya sanksi tersebut kita nggak boleh ya buang sampah sembarangan ya Pak ya. Betul, ya. Betul, karena selain merusak ekosistem itu juga untuk kita sendiri itu nggak baik ya Pak. Ya, kan sayang tadi ada nilai ekonominya, jadi disimpan saja, disedekahkan. Betul, daripada dibuang. kita buang sembarangan ya Pak ya, lebih baik kita sedekahkan. Tadi kan insya Allah dapat pahala ya Pak. Oke, terima kasih tadi Green yang sudah bertanya. Selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan dari hilang nih Pak pertanyaannya sepertinya. Karena banyak sekali pertanyaan yang masuk nih, jadi saya harus scroll lagi Pak sebentar. Oke. Mungkin dari pertanyaan yang terbaru saja ya Pak ya. Ini ada pertanyaan dari Mas Rashid Pamungkas. Bagaimana cara mengatasi perubahan iklim yang terjadi sehingga berdampak terjadinya bencana alam seperti rob nih Pak? Ya, itu yang bertanya tadi siapa? Mas Rashid Pak. Pamungkas ya. Iya, Mudah-mudahan betul, Mas pertanyaan. Rashid Pamungkas. Mudah-mudahan pertanyaan Pamungkas ya. Iya. Ya, itu tadi sebenarnya sudah kami singgung tadi ya di pada pembicaraan kita tadi. Iya, betul. Bahwa salah satu dampak dari pemanasan global itu tadi bumi kita ini suhunya meningkat terus, yang pada akhirnya es di kutub ini mencair sehingga ini permukaan air laut kita naik. Ketika permukaan air laut kita naik, ada hujan, bertemu ini terjadinya rob. Kayak kemarin di wilayah kita di Kasundian itu tidak ada hujan, panas, tapi ada banjir rob. Salah satunya itu. Ya, makanya itu tadi kita sudah merasakan dampak dari bagaimana kalau kita tidak merawat, tidak melindungi, tidak menjaga bumi kita ini. Ya, tadi salah satunya itu tadi kita ada dampak negatif yang kita terima, salah satunya banjir rob. Makanya ya tepat kalau dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup kita bersama dengan stakeholder terkait dengan aktivitas lingkungan kemarin sama-sama nih menanam mangrove 10.000 mangrove yang akan kita tanam, mudah-mudahan bisa tumbuh. Itu salah satu upaya kita untuk ya bagaimana kita mencegah terjadinya rob tadi. Oke, baik. Mungkin Mas Pamungkas tadi ini ya cukup jelas ya dengan penjelasan Bapak. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Enriski _ bagaimana usaha dan tindakan Pemkot Cirebon dalam menambah ruang terbuka hijau nih Pak? Ya betul sekali, RTH ruang terbuka hijau. Iya. Amanat undang-undang itu 30% tadi saya sampaikan. Iya, betul, Pak. Baik publik maupun privat. Sekarang hanya tercapai 9%. Tentunya kita masih punya PR nih. Betul. Masih, jadi kurangnya masih banyak ya. Betul, ya. karena masih 9% ya Pak masih ya. 9%. Tentunya ada dua hal yang perlu kita lakukan. Ya kalau kurang ya ditambah kan gitu. Betul. Ditambah ruang terbuka hijaunya. Kalaupun tidak bisa menambah pengadaan, tentunya kita optimalisasi dari aset-aset yang dimiliki pemerintah kota ini, kita jadikan ruang terbuka hijau. Ya, seperti itu, hanya dua langkah yang bisa kita lakukan, yaitu mengoptimalkan aset kita yang ada atau kita menambah. Ya, tentunya semua langkah itu harus kita lakukan sehingga keseimbangan dari kewilayahan kita terkait dengan ruang terbuka hijau ini bisa terpenuhi sesuai dengan amanah undang-undang. Oke, Bapak, kalau begitu terima kasih. Semoga tadi jelas ya untuk
jawabannya. Oke Pak, ini ternyata masih ada yang bertanya nih Pak tentang dampak Pak. Jadi kata Mbak Uwi mungkin menurut Bapak bagaimana Pak lagi-lagi membuat masyarakat sadar akan dampak pencemaran lingkungan yang dampaknya tidak akan langsung dirasakan tapi akan dirasakan puluhan tahun mendatang sampai ke anak cucu Pak. Iya, itu tadi kembali lagi only one earth ya. Oke. Hanya satu bumi ya untuk masa depan ya. Masa depan itu tadi yang disampaikan, bagaimana anak cucu kita istilahnya bisa menikmati lingkungan hidup yang sehat ya. Harus kita lakukan upaya-upaya dari saat ini ya. Ini tadi dengan apa yang semua yang telah kita sampaikan ya, bagaimana program-program, bagaimana secara pemerintah sudah menyiapkan kebijakan, menyiapkan regulasi, kemudian masyarakat tentunya juga menjadi bagian yang melaksanakan itu, saling menjaga ya. Jadi perilaku yang ramah lingkungan, kemudian pengusaha ya, akademisi dan lain sebagainya, sampai dengan media ya. Seperti yang saat ini kita lakukan, ini adalah bagian bagaimana kita menjaga, memelihara, melindungi dan melestarikan lingkungan hidup kita. Oke, baik, mungkin dari kita sendiri bisa membantu menjalankan program-program yang sudah dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup ya Pak. Betul, ya. Ya. Karena ternyata banyak sekali tadi program-program yang sebelumnya sudah disebutkan atau mungkin dari teman-teman yang baru datang. Tadi programnya adalah apa saja Pak? Mungkin karena banyak yang baru datang. Bisa disebutkan kembali Pak? Ya, tadi program-program salah satunya yang tadi menjadi isu atau permasalahan ini kan bagaimana terkait dengan pengelolaan sampah. Betul. Masih belum optimalnya, masih rendahnya kesadaran disiplin masyarakat ini tentang sampah. Masih kita temui adanya sampah-sampah liar tadi. Betul. Nah, tentunya kita mengedukasi nih, sampah itu punya nilai. Kalau kita mengelola dengan baik dari rumah tangga sudah kita pilah, bisa kita setorkan melalui bank sampah, itu punya nilai ekonomi. Atau kita sedekahkan gitu. Kalau ini berjalan semua tentunya tadi kita tidak melihat adanya sampah-sampah itu di sembarang tempat ya, itu tadi. Kemudian juga bagaimana kita melakukan penanaman pohon dengan ya tadi, sehingga ya udara kita kaya akan oksigen. Di mana ada ruang untuk kita bisa menanam, ayo kita menanam. Jangan diniatkan kita akan sodako oksigen dan lain sebagainya. Itu dengan perilaku yang bisa kita lakukan adalah perilaku ramah lingkungan tadi. Oke, Ya, jadi semacam itu betul. ya. Karena banyak sekali programnya. Banyak sekali, iya ya. betul. Jadi mungkin teman-teman yang ingin itu bisa sekecil sampah itu kita bisa tinggal pilih ya Pak ya, yang Iya. organik dan anorganik. Yang Lalu sederhana, yang bisa ya. dilakukan Di rumah tangga, di Betul. rumah kita, ayo kita pilah sampah kita. Iya, Ya. betul. Lalu untuk kalian teman-teman Sobi yang misalnya mau sedekah sampah seperti yang tadi Bapak sebutkan, jadi bisa datang ke bank Bank sampah sampah. terdekat di RW ya Pak ya, di Ya, RW betul Pak? ya, betul. Di RW atau datang ke Jalan Ampera di Dinas Lingkungan Hidup Ya. Kecamatan Cirebonnya sendiri begitu. Oke, lalu Pak selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan lagi Pak, mungkin dari orang yang ingin berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk membantu gitu Pak. Bagaimana sih Pak caranya bisa menjalin kolaborasi dengan pemerintah Cirebon untuk bisa mencapai lingkungan yang bersih dan sehat begitu katanya Pak? Iya, tentunya itu sangat baik sekali dan kita tentu akan lakukan itu, karena pemerintah tentu tidak bisa berjalan sendiri untuk Betul. melaksanakan urusan lingkungan hidup ini. Dan beberapa hal sudah kita lakukan kolaborasi dan kita tetap terbuka. Siapapun bisa berkolaborasi, berkontribusi bagaimana kita bisa menjalankan program-program lingkungan hidup. Kayak kemarin itu sebenarnya kita penanaman pohon mangrove itu non budgeter, artinya
tidak ada anggaran dari Dinas Lingkungan Hidup, itu pure dari para donasi ya, para corporate, kemudian bekerja sama dengan penggiat lingkungan hidup di ini melakukan hal-hal yang positif dengan menanam mangrove. Itu salah satu bentuk kolaborasi juga. Wah, ya. keren banget ya Pak ya. Berarti sudah ada yang sadar nih Pak akan pentingnya menjaga lingkungan hidup ya Pak. Ya. Oke, jadi mungkin teman-teman yang ingin membantu bareng-bareng berkolaborasi bisa datang ketemu Bapak, bisa ya Pak? Menghubungi Bisa, Bapak kita langsung ada kanal-kanal informasi kita ada IG kita, Ya. ada Facebook, medsos kita bisa, atau langsung ke kantor. Nampaknya kita terbuka untuk sama-sama untuk menjalankan program lingkungan. Jadi sebenarnya mudah sekali ya Pak untuk meningkatkan rasa peduli kita. Oke, baik Pak. Mungkin Pak nih karena detik-detik terakhir nih Pak kita udah mau selesai. Untuk pertanyaan terakhir di Cirebon. Oke, berarti mungkin ada pertanyaan lagi, kita cari dulu ya Pak ya karena banyak banget ya ternyata. Ya. Atau di WA ke saya nanti saya jawab. Oh gitu, boleh teman-teman yang mau japri langsung ke bapaknya, boleh ya Pak? Iya, Atau ketemu boleh. bapaknya langsung? Nah, atau Mau datang? ikut ke IG, ya follow Boleh. IG-nya. Oh mungkin boleh disebutkan Pak iya. apa username Instagramnya biar teman-teman pada mampir ke Instagram boleh? DLH Kota Cirebon. DLH Kota Cirebon mungkin. Jadi bisa lihat-lihat ke sana program apa iya, saja ya betul, Pak ya. iya. Betul. Atau ada yang mau sedekah sampah tadi bisa langsung Bisa, hubungi ke iya. situ juga ya Pak. Iya, betul. Oke, baik Pak. Terima kasih. Lalu selanjutnya, oh ini banyak yang berterima kasih ternyata Pak. Katanya terima kasih ya Pak penjelasannya. iya. Gitu. Oke, untuk tadi Lanini Fabs itu semoga terjawab gimana caranya untuk berkolaborasi dengan pemerintah gitu ya Pak. Boleh, kita terbuka. Oke. Ayo diajak komunitasnya sama-sama dengan kita, mau kita bisa buat nanti program penanaman pohon bersama kan gitu. Kita bisa bersih-bersih bersama dan banyak program yang bisa kita lakukan, dan ini kita selalu mengajak dengan senang hati kita Oke. melaksanakan itu. Baik, tapi lagi kalau misalnya kita recall obrolan kita tadi sebenarnya banyak sekali ya Pak yang bisa kita lakukan dari hal kecil, hal besar. Kalau misalnya kita nanam tanaman gitu kan juga membantu ya Pak. Iya, betul, iya. Betul. Sekecil tanaman atau misalnya tadi seperti kita buang sampah. Tapi Pak kalau misalnya kita mau pakai si pemulung online itu Pak, itu berarti ada aplikasinya kah Ya, Pak itu atau bagaimana makanya tuh Pak? itu baru beberapa daerah kita belum, nanti insya Allah kita akan ikuti ya, kita ATM amati tiru modifikasi supaya itu juga bisa menjadi salah satu layanan yang kita berikan ke masyarakat Kota Cirebon untuk memudahkan, memberikan akses seluas-luasnya tadi untuk apakah itu sedekah sampah, apakah itu jadi nilai ekonomi. Insya Allah ke depan kita akan ke arah sana. Tapi ngobrol sama Bapak gini saya jadi tergerak ingin ikut sedekah sampah nih Pak Alhamdulillah. gitu ya. Semoga teman-teman yang nonton juga jadi tergerak untuk membantu biar karena lagi kita cuma punya satu bumi dan untuk masa depan karena yang hidup kan nanti nggak hanya sampai kita ya Pak ya, sampai betul, anak cucu ya. juga. Jadi masa mau kita rusak buminya ya Pak ya. Betul sekali. Tuh. Jadi untuk teman-teman bisa bantu program-program tersebut. Oh iya Pak, untuk kegiatannya ini kan sampai tanggal 28 ya Pak. Rangkaian kegiatan Iya, Hari Lingkungan Hidup ya. Lingkungan hidup ini. Iya. Lalu nanti saat acara puncak tuh ada apa saja Wah sih Pak? ya, kita sudah create itu acaranya, pokoknya seru banget lah. Wah, saya boleh datang nggak Pak? Boleh, ya, silakan ya. Jadi kita ada penanaman pohon, ya. Kemudian kita mungut sampah bareng-bareng. Juga ada tadi pembuatan sumur resapan biopori. Kemudian juga kita memberikan penghargaan kepada sekolah-sekolah yang lomba Adiwiyata, sekolah Adiwiyata tingkat Kota Cirebon tahun 2021. Kemudian juga banyak hadiah-hadiah yang kita sampaikan pada kegiatan itu. Pokoknya seru lah. Baik Pak. Lalu untuk titik-titik di
adakannya tuh di mana sih Pak untuk penanaman pohon tersebut atau mangrove tadi itu? Di sekitar SMP 9 Kota Cirebon, daerah Kebon Pelok. Oh, di daerah Kebon Pelok tuh. Mungkin teman-teman yang ingin ikut berpartisipasi bisa ya Pak ya, bisa datang ke sana. Oke. Atau bisa kunjungi tadi media sosial punya Dinas Lingkungan Hidup. Tadi ada websitenya ya Pak ya, ada Instagramnya juga dan juga ada Facebooknya. Baik Pak. Wah, kayaknya seru banget ya Pak obrolan kita hari ini karena sangat informatif dan tadi kayaknya hati saya juga tergerak untuk membantu bumi biar lebih sehat, biar karena kayaknya sekarang kita sih sudah terganggu banget ya Pak sama polusi selain bikin bau gitu juga kita panas ya Pak sekarang. Oke, baik Bapak, karena pembahasan kali ini sangat cukup, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih ya Pak, saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Sama-sama yang sudah menemani saya selama 1 jam di sini. Dan juga terima kasih untuk teman-teman Sobi yang sudah nonton di rumah atau dimanapun. Oke, mungkin sampai sini saja live kita hari ini. Sampai ketemu di live selanjutnya. Untuk berlangganan, bisa scan barcode dan klik link di description box di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe,